Materi konseling multibudaya dan keberagaman. Pengertian konseling multibudaya. Konseling multibudaya adalah proses konseling yang memperhatikan perbedaan latar belakang, budaya, ras, etnis, agama, bahasa, dan nilai-nilai sosial klien. Adapun tujuan utama konseling multibudaya adalah membantu klien secara efektif tanpa mengabaikan identitas budaya mereka, serta memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan konteks budayanya. Kedua, pentingnya pemahaman dan penghargaan terhadap keragaman budaya. Dalam praktik konseling keragaman budaya memegang peranan penting karena pertama, budaya mempengaruhi pandangan hidup klien. Nilai-nilai budaya membentuk cara seseorang berpikir, berperilaku, dan memaknai masalahnya. Misalnya, dalam budaya kolektivistik, keputusan sering didasarkan pada kepentingan keluarga, bukan individu. Kedua, bahasa dan komunikasi. Perbedaan bahasa, gaya komunikasi, atau ekspresi emosi dapat menyebabkan salah paham antara konselor dan klien jika tidak disikapi dengan sensitivitas budaya. Dan ketiga, persepsi terhadap konseling. Di beberapa budaya, mencari bantuan psikologis mungkin dianggap tabu atau tanda kelemahan. Konselor perlu memahami pandangan ini agar dapat membangun kepercayaan. Yang keempat, nilai dan norma sosial yang berbeda. Setiap budaya memiliki norma sendiri dalam hal gender, usia, hierarki, dan relasi sosial yang dapat mempengaruhi proses konseling. Dan adapun poin ketiganya itu strategi konselor dalam memahami dan menghargai keragaman budaya. Agar proses konseling multibudaya berjalan efektif, konselor perlu menerapkan beberapa strategi berikut. Yang pertama itu meningkatkan kompetensi multibudaya. Konselor harus memiliki pengetahuan, kesadaran, keterampilan dalam menghadapi klien dari berbagai latar belakang budaya. Ini mencakup kesediaan untuk belajar dan menghormati nilai-nilai budaya klien. Lalu kedua, mengenali dan mengatasi bias pribadi. Konselor harus menyadari prasangka atau stereotip yang mungkin dimiliki budaya terhadap budaya tertentu dan memastikan hal tersebut tidak memengaruhi sikap profesional. Yang ketiga, menggunakan pendekatan yang fleksibel, yang dimana ini konselor perlu menyesuaikan metode atau teknik konseling sesuai dengan konteks budaya klien, bukan memaksakan pendekatan yang bersifat universal atau barat. Dan yang keempat, menghormati sistem nilai klien. Konselor sebaiknya menghormati kepercayaan, tradisi, serta cara hidup klien tanpa menghakimi, bahkan jika berbeda dengan nilai-nilai pribadinya. Yang kelima itu membangun hubungan yang didukung oleh empati dan rasa hormat. Hubungan konseling yang efektif hanya dapat berjalin bila konselor menunjukkan empati, kejujuran, dan rasa hormat terhadap latar belakang budaya klien. Dan yang keenam terakhir, melibatkan konteks sosial dan komunitas. Dalam beberapa kasus, konselor dapat bekerja sama dengan keluarga, tokoh masyarakat, atau komunitas untuk membantu proses penyembuhan klien. Itulah tadi beberapa poin-poin penting tentang materi konseling multibudaya dan keragaman. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.